Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan tentang kebebasan berpendapat. Kami menukil dari ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 yang akan dibacakan oleh saudara Aziz Fauzi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah maha mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Dan selanjutnya adalah Asbabun Nuzul, yakni kami mengutip dari kitab Tafsir Al-Misbah karya Habib Quraish Shihab dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya Maha Mulia Allah yang pendengarannya meliputi segala macam. Sementara saya hanya bisa mendengarkan sebagian dari ucapan Khawlah binti Salabah. Adapun yang sebagian lagi tidak saya dengar. Kedatangannya pada saat itu adalah untuk mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah. Khawlah berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah menghabiskan masa muda saya dan telah melahirkan banyak anak untuknya. Akan tetapi ketika saya telah beranjak tua dan tidak bisa melahirkan lagi, maka ia menjiar saya. Ya Allah, saya mengadukan kemudian hati ini kepada Engkau." Tidak berselang lama, malaikat Jibril langsung turun untuk membawakan ayat ini dan suami Khawlah tersebut bernama Aus bin As-Samit. Selanjutnya adalah tafsir bil Musafir. Sini saya menukil mengenai tafsir dari Ibnu Katsir yang dimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah meluaskan pendengarannya ke semua suara. Sesungguhnya telah datang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dan berbicara dengan beliau. Dan ketika itu aku terengah dengan sudut di rumah maksudnya saya tidak mendengar apa yang dibicarakannya, lalu Allah menurunkan ayat selanjutnya. Yang selanjutnya tentang analisis bagaimana ayat ini diturunkan dengan tema yang kami ambil sebagai dasaran tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah merupakan hak asasi atau hak dasar manusia yang telah dianugerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya yaitu manusia. Jadi dalam ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ayat ini turun, terdapat seorang perempuan yang mengadukan permasalahan keluarganya, yakni suaminya menjualnya kepada Rasulullah. Dan kemudian mereka berdua berdebat, di mana Rasulullah itu bilang bahwasanya aku belum dapat wahyu tentang perkara ini. Namun si perempuan tersebut tetap mengadukan hal tersebut dan mengajak Rasulullah berdebat, dan akhirnya Allah menurunkan ayat Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 ini sebagai tanggapan atas permasalahan tersebut. Kebebasan merupakan salah satu dari bentuk demokrasi, tidak selamanya diperbolehkan oleh setiap manusia. Demokrasi merupakan salah satu bentuk ciri khas yang dimiliki oleh manusia, yaitu menyampaikan pendapat. Manusia diberikan hak untuk menyampaikan pendapat. Salah satunya adalah perempuan yang ketika waktu itu didihar oleh suaminya. Jika kita melihat dari poinan ayat ini, dari ayat Al-Quran ini maksudnya, Islam telah memberikan kebebasan pendapat kepada perempuan, yang dimana pada waktu itu kita melihat konteks sejarahnya bagaimana, mengenai dari zaman jahiliyahnya sampai zaman ketika Rasulullah datang. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari kebebasan memberikan pendapat. Di antara kebebasan memberikan pendapat itu, Islam juga mengatur tentang bagaimana pemberian pendapat yang benar dan pemberian pendapat yang baik. Oleh karena itu, pemberian pendapat itu harus sesuai dengan adab-adabnya. Di antara pemberian pendapat itu adalah yang pertama, tidak mencederai lawan bicaranya, tidak menggunakan kata-kata kotor. Yang kedua, dan tidak menyudutkan seorang yang kita ajukan untuk pendapat kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, yang dimana itu salah satu hal yang fatal dalam menyampaikan pendapat. Dan selanjutnya adalah
kami mengutip pendapat dari seorang filsuf ketatanegaraan Montesquieu, seorang filsuf dari Prancis yang berkata, La libertà es la droit de faire tot ce qui ne soit permis, yang artinya adalah kebebasan setiap manusia itu dilindungi dan merupakan hak baginya, asalkan dijalankan berdasarkan izin dari peraturan undang-undangan. Kebebasan sendiri dalam konteks bernegara, kita harus sebagai seorang penguasa harusnya mendengar aspirasi dari rakyatnya, seperti dari sebuah adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, ya dimana ketika seorang menjadi seorang penguasa dia harus mendengarkan suara rakyatnya, tidak boleh semena-mena. Islam mengajarkan semuanya orang itu berhak menyampaikan pendapat, tapi ketika kita dibatasi oleh sebuah batasan itu tidak lantas dibenarkan, karena itu sama saja kita melanggar hak asasi manusia tersebut. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbicara hal yang baik atau hendaklah dia diam. Islam telah menekankan dalam hadis Rasulullah bahwa kita harus berbicara baik dan kalau tidak betul kita diam. Dalam kaitannya dalam menyampaikan pendapat, kita dituntut untuk memberikan pendapat yang benar sesuai fakta, jangan melebar dan sebagainya tapi tidak terkait tupoksinya, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan pada waktu itu. Itu merupakan salah satu faktor penting agar pendapat kita diterima oleh orang. Selanjutnya adalah mengenai pengucapan yang baik. Kita harus memperhatikan ilmu logika agar ketika dalam sebuah diskusi ataupun perdebatan, pembahasan yang harusnya itu substansial tidak akan melebar melalui pembahasan yang tidak perlu. Contohnya ketika kita berbicara mengenai ketatanegaraan misalnya, namun ada seseorang yang membicarakan masalah peraturan perundang-undangan padahal di dalam formil atau acara ketatanegaraan itu kita tidak perlu untuk memperhatikan undang-undang yang berada di bawahnya, cukup di konstitusi dan konsep ketatanegaraan secara umum. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwasanya Islam telah menjunjung tinggi nilai-nilai pemberian hak untuk berpendapat kepada setiap manusia. Islam sangat setuju dengan para warganya, maksudnya para pengikut Islam, orang yang beragama Islam untuk menyampaikan aspirasi mereka, tapi sesuai dengan adab-adab yang berlaku. Karena disitulah tertuang dalam Konstitusi Republik Indonesia, yang dimana jaminan hak berpendapat itu merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.